mobil kebakar tuh, Her. Pak, tolong Pak, stop Pak, stop. Tolong, Kak, tolong. Mama bangun. Fer, Kenapa mama saya, Kak? masih hidup, Fer. Tolongin mama saya, tolongin. Nona tenang. Tenang, jangan khawatir, tenang. Nona dan mama Nona selamat. Hah? Pak, tolong panggil ambulans, Pak. Cepat, Pak. Malam. Bener sini rumahnya Pak Dodi. Siapa, Ron? Nyari siapa ya? Nyari Pak Dodi. Bener di sini rumahnya Pak Dodi. Iya. Mari silakan masuk. Saya mau menyampaikan surat untuk Pak Dodi. Bapak meninggal setahun yang lalu. Maaf, ayah saya nggak tahu, sehingga... Nggak apa-apa. Teman Bapak banyak. Kami anak-anaknya nggak tahu. Tetapi kami menganggap semua teman Bapak adalah teman kami juga. Oh ya, kenalkan, ini adik saya, Roni. Halo, apa kabar? Malam. Bener sini rumahnya Pak Dodi. Siapa, Ron? Nyari siapa ya? Nyari Pak Dodi. Bener sini rumahnya Pak Dodi. Maaf, adik saya suka ngerekam orang ngomong. Nggak apa-apa. Silakan, anggap saja rumah sendiri. Kita paling di sini cuma beberapa hari ya, Fer. Nanti setelah kita berdua mendapat kerjaan, kita akan... Jangan sungkan-sungkan. Anda berdua bisa tinggal sini sesukanya. Roni pasti senang, soalnya dia punya teman. Biasanya dia sendirian. Ada lemari kosong, bisa dipakai kok. Maaf, kalau Anda berdua belum makan, saya bisa siapkan sebelum saya pergi. Oh, enggak, makasih. Kita masih kenyang kok. Cuma capek aja, Fer ya. Kebetulan tadi di jalan kita berdua, Ferry, nembus asap mobil yang terbakar. Apinya besar banget dan asapnya tebel. Tapi untung, Fer ya, tuh dua cewek tadi selamat ya. Oh, syukurlah. Selamat istirahat. Sampai besok. Selamat malam. Malam. Ngapain sih lu mesti bohong, Her? Kita kan nggak nembus api untuk nyelamatin orang. Kita cuma suruh panggil ambulans, itu pun sopir taksi yang pergi. Tenang, Fer, tenang. Di Jakarta yang penting penampilan. Mau bener kayak nggak bener, mana ada orang peduli. Penampilan? Yoi. Penampilan sama dengan kesan, Fer.
Maksud gue ngomong gitu supaya Santi terkesan. Manis juga tuh anaknya. Gue berani taruhan. Dia pasti butuh hiburan. Dia kesepian tuh, Fer. Hidup cuma sendiri, cuma ditemani sama adeknya. Gue bersedia tuh, Fer. Demi lo. Demi gue. Yoi. Begini nih, Fer. Kalau gue pacaran sama dia, lo boleh tinggal di sini selamanya dan gratis. Gila. Kita tuh udah ditolong, tapi lu masih manfaatin kebaikan orang. Yoi. Oke, Pak Ustadz. Soal Santi, biar serahin gue. Lo gak usah ikut campur. Oke? Karena cuma gue, cuma Harry yang tahu perasaan dan kebutuhan wanita. Ya nggak? Mira. 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 Om, mana Om? Mama Om. Tenang. Mamamu selamat. Dia ada di sini, ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Ma. Mira. Mama. Mira. Kamu nggak apa-apa, Nak? Enggak, Ma. Apa yang terjadi sebenarnya? Ada orang masang bom di mobil kami, Pak. Ada orang yang menginginkan kami mati. Ma, Papa mana, Ma? Om? Papa mana, Om? Papa di mana, Om? Pedi, masalah di mana? Kenapa, Pak? Mira. Papamu nggak bisa datang kemari. Apa yang terjadi, Pak Edi? Ibu Dewi. Mira. Semalam Kenapa, Pak? papamu ditembak di kantor. Bu Dewi. Mas Roy udah nggak ada. Yang tabah. Tabah, Bu, tabah.
sih. Santi aja bilang ke rumah sendiri. Ngaco. Siapa yang ngaco? Lu cemburu kalau gue pacaran sama Santi. Kayak dia adik lo aja. Tambah ngaco lagi lo. Fer, lihat ya, gue buktiin sama lo. Gue akan bisa bikin Santinya dimanggil sayang sama gue. Lu jangan bikin cemar nama kita dong, Her. Cemar? Cemar mana daripada kita jadi gelandangan hidup di jalanan? Lu realistik dikit dong, Fer. Gue tuh justru nggak pingin bikin Santi sengsara di dunia. Justru gue pingin bikin Santi wanita paling bahagia di dunia, Fer. Bener, Fer. Udah, bangun dah. Ya, ada siang nih. Fer, ada berita gawat, Fer. Apa? Fer, gue baca. Ya ampun. Pak Roy ditembak kemarin malam. Padahal. Kita mesti ngapain sekarang, Fer? Ya, kita mesti cari kerja tempat lain deh. Nggak mungkin kita tinggal di sini tanpa ada jaminan kerja yang pasti. Mau cari tempat lain? Belum ada duit. Jadi kalian akan masuk kerja di pabriknya Pak Roy yang di koran itu? Iya. Sayang ya. Memang sayang sih, San. Sebenarnya Ferry ngusulin kita nyari kerja di tempat lain. Saya sih setuju. Cuma Ferry yang nggak setuju. Katanya takut ngerepotin kamu. Oh enggak, kalian gak usah mikirin itu. Kalau kalian mau, boleh kok tinggal di sini. Dengar tuh, Fer. Bener kan? Ya, tapi kan gak enak. Alah, lo tuh jangan suka nolak tawaran baik orang. Santi kan cuma mau ngebantu. Ya kan, San? Udahlah, Pak. Ratna, Papa cuma kasihan sama Tante Dewi dan Mira. Iya. Butuh waktu buat Tante Dewi dan Mira supaya bisa ngatasin kepergiannya Om Roy, Pak. Sayang, Roy tidak punya anak laki-laki yang bisa mengganti ayahnya. Mira tidak tahu tentang bisnis ayahnya. Jadi ada kemungkinan pabriknya ditutup ya, Pak? Gimana ya nasib karyawannya? Ya, Papa tidak tahu. Papa benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Om Johan. Mari Om, silakan masuk. Orang pandai akan lari mencari skoci bila mana tahu kapalnya akan tenggelam, Ed. Dan you ikut menenggelamkan kapal kami. Kamu butuh bukti yang kuat, Ed, untuk menuduh seseorang. Siapapun juga yang melakukan, pembunuhnya pasti akan tertangkap. Ya, saya setuju dengan pendapatmu. Tetapi kedatangan saya kemari tidak membahas tentang kematian Roy.
Saya malah ingin mendengarkan bergabungnya kamu dengan perusahaan saya ini, Ed. Karena saya juga membutuhkan bantuanmu untuk menjual saham-saham ini, Ed. Barangkali Nyonya Dewi akan tertarik. Loh, justru saya mengharapkan kamu yang akan membeli saham saya ini, Ed. Karena saya tahu kamu adalah mitra bisnis yang paling bagus. Dan kamu udah penuh dengan pengalaman. Dan juga kamu yang paling cocok lah untuk memimpin perusahaan ini, Ed. Saya tidak punya ambisi untuk menjadi pemimpin perusahaan. Maaf, Bung. Ed, kamu tuh goblok, Ed. Kamu terlalu setia sama Roy. Sementara Roy sudah mati. Dan jandanya apa yang dapat dia perbuat? Dia seorang wanita. Bagaimana dia akan memimpin perusahaan ini, Ed? Hah? Apa? Justru akan saya buktikan bahwa pendapatmu itu yang salah. Baik. Saya terima tantanganmu, Ed. Saya sudah dengar semuanya, Pak. Kenapa sih Om Johar benci sekali sama keluarganya Om Roy? Papa nggak tahu. Tapi Papa punya pikiran buruk tentang Johan. Johan yang berdiri di belakang kematian Roy. Dan percobaan pembunuhan terhadap Dewi dan Mira. Nafsu, serakah, harga diri, dan ambisi. Itulah yang menyebabkan manusia melangkah terlalu jauh. Bukan Mama aja yang kehilangan Papa, Ma. Mira juga kehilangan Papa. Sekarang kita gimana, Ma? Mama mau meneruskan manajemen pabrik papamu. Kemarin Mama sudah bicara sama Om Edi. Dia mau membantu kita. Kebetulan saham Om Johan ditawarkan di pasar. Mama mau beli semuanya. Supaya perusahaan itu jadi milik kita. Mira harus gimana, Ma? Papamu ingin kamu jadi sarjana. Kamu teruskan kuliahmu sampai selesai ya. Kita masih punya tugas lain untuk papamu. Kita cari pembunuh papamu dan menyeretnya ke pengadilan.